Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasanya kita bertemu lagi pada pembelajaran Al-Qur'an Hadis untuk kelas plus IPS 3 dan kelas plus IPS 4 MAN 1 Kediri. Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberi kesehatan, taufik serta hidayah agar kita dapat memulai pembelajaran dengan baik dan tanpa ada halangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Walaupun masih dengan tatap muka, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mencari ilmu walaupun masih dengan situasi pandemi seperti ini. Hari ini kita akan membahas bab 9, yaitu makanan yang halal dan baik. 9 makanan yang halal dan baik, pembahasan 5. Jadi apa yang kita bahas hari ini adalah makanan baik menurut agama Islam. Makanan yang halal dan baik menurut agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama, menganalisis Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 169. Kemudian kita menganalisis Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan ayat 173. Yang selanjutnya kita menganalisis hadis Nabi tentang makanan yang halal dan baik. Yang terakhir kita menganalisis perilaku orang yang mengkonsumsi makanan halal dan baik. Itu 4 poin pembahasan kita hari ini. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, kita pahami dulu. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Hampir tidak ada orang yang bisa menahan lapar dan haus selama berhari-hari. Hal ini menjadi indikasi nyata bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Dalam ajaran Islam, mengkonsumsi makanan dan minuman diatur dengan detail, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ada beragam makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan ada juga aneka makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi atau makanan yang haram. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Dan hampir semua makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi adalah halal. Hampir semua, dan hanya sedikit saja yang diharamkan. Makanan dan minuman yang halal dikonsumsi adalah makanan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang halal zatnya yaitu tidak terkandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti darah daging, babi, bangkai, dan lainnya. Kemudian makanan dan minuman yang halal cara memprosesnya yaitu makanan yang diproses dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Lalu makanan dan minuman yang halal cara memperolehnya yaitu makanan yang tidak diperoleh dengan cara mencuri, menjarah, menipu, ataupun korupsi. Hal ini harus kita perhatikan dengan baik, sebab aneka makanan dan minuman yang kita konsumsi sesungguhnya akan membentuk karakter dan kebiasaan kita. Secara sepintas hal ini tampak tidak masuk akal, tapi ketika berpikir lebih mendalam, hal ini dapat kita rasakan juga. Contoh sederhananya, ketika ada seorang yang mengkonsumsi alkohol, dia tampak akan gemetar, mudah marah, dan emosinya tidak stabil. Dan itu semua merupakan bukti sederhana pengaruh makanan terhadap jiwa seseorang. Selanjutnya kita masuk ke menganalisis Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai ayat 169. Sebelum kita analisa, seperti biasanya kita baca dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-ayat sadaqallahul azim. Artinya,
Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Itu artinya. Terus untuk penjelasan ayatnya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang halal adalah yang diperbolehkan oleh agama, baik dari segi zatnya maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang diharamkan oleh ajaran agama, baik karena zatnya maupun hakikatnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat 168 ini turun berkenaan dengan kebiasaan satu kaum yang terdiri atas Bani Saki, Bani Amir bin Sasa'ah, Khuzo'ah, dan Bani Mu'dib. Mereka telah mengharamkan beberapa jenis binatang menurut kemauan sendiri. Di antaranya Bahiroh, yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima jantan, lalu dipotong telinganya. Dan Wasilah, yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina. Lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan, melainkan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan binatang jenis itu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 169, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta perbuatan keji dan mungkar. Setan tidak rela bila ada seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Setan selalu membujuk manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yang mana manusia dibujuk oleh hal makanan, baik dengan cara mendapatkan maupun mengkonsumsinya. Semua terlihat enak agar manusia terperangkap dalam jebakan keji setan yang dijerumuskan. Dan pada puncaknya, setan akan berusaha agar manusia mau mengatakan suatu hal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mereka tidak ketahui. Artinya, manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan setan, mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, umpamanya perkataan tidak ada Tuhan, dan lain sebagainya. Manusia menjadi corong setan dan mengikuti jejak setan, sehingga perbuatannya tidak terkontrol dan hatinya membatu, yang mengakibatkan dirinya kelak tersesat. Itu untuk surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 169. Selanjutnya kita menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan ayat 173. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa untuk memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah mengampuni lagi Maha Penyayang. Untuk penjelasan ayat, dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat 168. Akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus
Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyerukannya hanya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman agar selalu mensyukuri nikmatnya jika mereka benar-benar beribadah atau menghambakan diri kepadanya. Bersyukur artinya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya atau menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Antara bersyukur dan beribadah erat sekali kaitannya. Sebab manifestasi syukur hakikatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nikmat makanan atau harta. Maka cara mensyukurinya dengan ikut membangun sarana agama, menolong orang kelaparan, membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ayat 173 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Bangkai adalah binatang bernyawa yang mati tidak disembelih karena penyakit, terjatuh, terhimpit, tertabrak, atau karena sebab lainnya, atau mati dalam keadaan kecelakaan. Semuanya diharamkan kecuali bangkai ikan dan belalang. Akal nurani pun dapat menerima bahwa bangkai itu menjijikkan dan kotor. Maka dari sudut kesehatan pun bangkai adalah makanan yang tidak baik, tidak sehat, dan tidak layak dikonsumsi. Apalagi penyebabnya adalah penyakit yang bisa menular kepada pemakannya. Makanan yang diharamkan lainnya adalah daging babi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa daging babi diharamkan. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus menerimanya dengan penuh keyakinan. Jika kita mencari-cari hikmahnya, kenapa daging babi ini diharamkan, bukan karena hendak mengubah hukum, tetapi untuk menguatkan hukum tersebut. Hikmah daging babi diharamkan antara lain kita akan terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi. Sebab babi adalah binatang yang sangat jorok dan kotor. Maka orang yang beriman akan terhindar dari karakter babi yang kotor tersebut. Binatang lainnya yang diharamkan adalah yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya nama berhala, kaum penyembah berhala. Karena kaum penyembah berhala, wasaniyin, apabila hendak menyembelih binatang akan menyebut nama berhala seperti Lata, Uzza, dan lain-lain. Ini berarti satu takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Apabila hendak menyembelih binatang akan menyebut nama berhala seperti Lata, Uzza, dan lain-lain. Ini berarti suatu takarub kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Semua makanan yang diharamkan di atas berlaku dalam keadaan normal. Sedangkan dalam keadaan darurat, maka hukumnya halal. Darurat dalam masalah ini misalnya apabila tidak memakannya bisa menimbulkan kematian. Karena tidak ada lagi makanan selain itu yang bisa dimakan, atau karena diintimidasi jika tidak mau makannya akan dibunuh. Intinya, kita mengkonsumsi makanan haram itu dalam keadaan sangat-sangat terpaksa. Yang disebut ghairu bagin, yaitu tidak mencari-cari alasan untuk memenuhi keinginan seleranya. Sedangkan yang dimaksud dengan waladin adalah tidak melewati batas ketentuan darurat seperti yang terkandung dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Famani turafi makhmasatin ghaira mutajanifil li itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada intinya, makanan yang haram itu bisa dikonsumsi dalam keadaan darurat, dan ketika kita mengkonsumsinya tidak boleh berlebihan atau merasakan sesuatu yang enak hingga kita ingin mengulanginya lagi. Itu tidak diperbolehkan. Itu untuk kedua ayat tentang makanan yang haram atau makanan yang tidak halal, atau makanan-makanan yang halal bagi
umat Islam. Selanjutnya hadisnya. Menganalisis hadis Nabi tentang makanan yang halal dan baik. Dari hadis Imam Abu Dawud, Hadatsana Muhammad bin Mustafa Al-Himsiyyu Hadatsana Muhammad bin Harbin ani Zubaidi an Marwan ibni Rubah Taghlibi an Abdurrahman ibni Abi Auf anil Miqdam ibni Ma'di Kariba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala la yahillu dzunabim minasibai walal himarul ahliyu walal luqatah mimma li muahadin illa ayastaghniya anha wa ayyuma rajulin dofa qauman falam yakruhu fa inna lahu ayyuribahum bimisli qirah. Artinya dari terjemahan tadi, ceritakan kepada kami Muhammad ibni Al-Musaffa Al-Himsi dari Muhammad bin Har dari Az-Zabidi dari Marwan bin Rubah At-Taghlibi dari Abdurrahman bin Auf dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah, beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad yang menjalin perjanjian, kecuali ia tidak membutuhkannya, dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada satu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Itu terjemahan hadisnya. Dari hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yakni hewan buas. Kalau di Al-Quran tadi tidak disebutkan, di hadis ini disebutkan, yakni hewan buas yang bertaring. Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik tentang hewan yang diharamkan oleh Allah SWT, yakni keledai jinak. Kalau di Indonesia tidak ada keledai. Yang terus barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Ibnu Adil Bar dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merinci ketentuan hewan tersebut. Menurut keduanya, hewan yang dimaksud oleh Rasulullah termasuk dalam istilah zinab. Zinab ini adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, termasuk juga serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan yang sejenisnya. Semua itu haram dimakan, papar kedua imam tersebut. Dan Imam Ibnu Abdil Bar menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk pada kriteria ini, yakni gajah, anjing. Beliau bahkan tidak sekedar melarang untuk mengkonsumsi, melainkan juga menganjurkan agar tidak memperjualbelikan daging hewan tersebut, sebab tidak ada manfaatnya. Itu. Tapi yang kita sering dengar itu anjing. Jadi di sini disebutkan juga gajah untuk dari Imam Abdil Bar. Sibak adalah istilah lain untuk binatang yang menangkap binatang lainnya untuk dimakan dengan cara bengis. Syekh Yusuf Al-Qardawi memasukkannya ke dalam khobais, yakni semua yang dianggap kotor, menjijikkan, dan berbahaya dalam perasaan manusia secara umum, kendati beberapa orang mungkin berpendapat lain. Itu hewan-hewan khobais itu seperti cacing, kecoa, dan sejenisnya, serangga-serangga yang bagi manusia itu menjijikkan. Dengan demikian, bagian apapun yang berkaitan dengan binatang ini hukumnya adalah haram, tidak terkecuali yang diterkam binatang buas lainnya dan telah dimakan sebagian dagingnya. Hewan yang sudah dimakan oleh binatang buas itu tidak boleh dimakan, sisanya itu tidak boleh dimakan oleh manusia. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, tidak boleh dikonsumsi meski darahnya mengalir dan bagian lehernya yang terkena. Akan tetapi sebagian masyarakat dewasa ini mempercayai bahwa daging hewan binatang buas mengandung khasiat kesehatan. Jadilah beberapa jenis hewan buas dan bertaring justru menjadi konsumsi makanan favorit mereka. Anggapan itu masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Namun, berdasarkan penelitian medis,
hewan-hewan ini memiliki penyakit yang sifatnya zoonosis yang dapat menular kepada manusia, yakni rabies. Contohnya rabies yang terbaru ini seperti corona. Ada kabar kalau corona itu dari kelelawar, seperti itu. Jadi umat Islam itu sudah dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti itu seharusnya. Karena kita sudah dilarang untuk memakan kelelawar, bajing, serigala, dan sejenisnya. Beda dengan orang yang di Wuhan sana mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu sehari-hari untuk mengkonsumsi makanan seperti itu karena mereka meyakini ada khasiatnya. Walaupun seperti itu, umat Islam melarangnya karena Islam sendiri sudah mengetahui bahwa di dalam hewan-hewan seperti itu memiliki penyakit zoonosis. Seperti yang disebutkan saat ini, yaitu zoonosis, penyakit menular seperti corona. Seperti itu. Jadi kita harus bersyukur karena sudah diberikan sebuah pengertian tentang makanan yang untuk dimakan dan tidak boleh dimakan. Selanjutnya itu ada hadis lagi dari Imam At-Tirmidzi, kalian bisa membacanya di buku paket. Itu sama dengan makanan-makanan yang tidak boleh dimakan dan boleh dimakan. Intinya seperti itu. Jadi perilaku orang yang memakan makanan halal dan baik yang dapat kita ambil dari sikap dan perilaku yang diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan atas Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169 adalah senantiasa memakan atau meminum makanan atau minuman yang halal dan baik. Itu dari pemahaman dan pengamalan surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Senantiasa berusaha untuk tidak mengikuti jalan-jalan syaitan yang mengarah kepada perilaku keji dan mungkar. Terus sikap dan perilaku yang diterapkan sebagai penghayatan pengamalan Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan ayat 173 adalah tidak mengonsumsi makanan haram yang disebut secara spesifik dalam Al-Quran seperti bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam keadaan terpaksa dan tidak menginginkan memakan makanan yang haram tersebut serta tidak melampaui batas atau dalam keadaan darurat, maka tidak berdosa. Hanya untuk dalam keadaan terpaksa. Kalau tidak terpaksa tidak boleh. Kalau hanya sakit pilek terus obatnya makan babi, itu tidak diperbolehkan karena unsur daruratnya tidak sampai kematian. Kalau dari hadis, senantiasa berusaha tidak mengonsumsi makanan yang haram yang disebutkan pada hadis, binatang buas, binatang yang bertaring, dan keledai yang jinak. Senantiasa memakan makanan yang halal dan baik agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terkabul. Menggunakan makanan-makanan baik. Itu pengaruh dengan karakter kita. Kalau makan dengan makanan yang halal, terus barokah, cara memperolehnya tidak mencuri, sebagainya, itu kita beribadah kepada Allah itu semakin dekat, tidak ada halangan, tidak ada beban dalam diri kita. Seperti itu. Selanjutnya untuk sesi tugas, kalian tulis tangan, yaitu rangkuman materi bab 9 atau materi hari ini tentang makanan yang baik dan yang halal. Pengumpulannya di grup WA berupa foto hasil tulisan tangan. Sudah ya, saya rasa dapat dipahami. Kalian hanya merangkum materi hari ini. Seperti itu.
Semoga materi hari ini atau penjelasan hari ini dapat kita ambil manfaatnya, hikmahnya, serta dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita dan orang di sekitar kita. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.